Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Bu Anita di pelajaran ekonomi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita langsung masuk ke KD yang berikutnya, yaitu KD 3.3, di mana nanti kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Istilah ketenaga kerjaan atau mungkin yang sering kalian dengar dengan istilah tenaga kerja mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian semua ya. Contohnya siapa? Orang yang berada di sekeliling kalian semuanya. Ada ayah, ada kakak, ataupun ada saudara-saudara kalian, di mana mereka kegiatannya setiap hari adalah bekerja. Nah, orang-orang yang bekerja ini menurut pengetahuan secara awam oleh kalian semua itu disebut sebagai tenaga kerja. Makanya pada saat kita membahas ketenaga kerjaan, istilah tenaga kerja itu sudah tidak asing lagi buat kita semua. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan. Di Indonesia, ketenaga kerjaan ini nanti diatur dengan undang-undang. Kalian bisa melihat ke LKS kalian masing-masing atau ke buku paket kalian masing-masing. Undang-undang nomor berapakah yang mengatur tentang ketenaga kerjaan? Sudah ketemu semuanya? Ya. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu adalah undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Nah, di dalam ketenaga kerjaan nanti pertama kita akan membahas tentang konsep dari ketenaga kerjaan dan permasalahan daripada ketenaga kerjaan di Indonesia. Sebelum Bu Anita menjelaskan lebih lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa dilanjutkan? Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama kita membahas tentang konsep daripada ketenaga kerjaan. Di dalam konsep ketenaga kerjaan nanti kita akan ketemu dengan istilah ketenaga kerjaan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Kemudian yang kedua nanti akan membahas tentang tenaga kerja. Di sini ada ketenaga kerjaan dan ada tenaga kerja. Menurut kalian kira-kira sama nggak arti daripada ketenaga kerjaan dan tenaga kerja? Baiklah, kita lihat yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan angkatan kerja. Yang keempat ada yang disebut dengan kesempatan kerja. Jadi di dalam konsep ketenaga kerjaan nanti kita akan mempelajari tentang arti daripada ketenaga kerjaan, kemudian tenaga kerja, yang ketiga angkatan kerja, yang keempat adalah kesempatan kerja. Baiklah, kita bahas dari mulai yang pertama. Konsep tenaga kerja yang pertama ada ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, sekarang kalian lihat apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan. Semuanya saja dibaca LKS ataupun buku paketnya. Apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Ya, sekarang kita lihat. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 bahwa ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu pengertian daripada ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tenaga kerja. Silakan, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Sama, untuk pengertian daripada tenaga kerja itu juga diatur dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 bahwa yang dimaksud
tenaga kerja itu adalah penduduk yang telah berusia 18 tahun atau lebih. Ini usianya berarti 18 tahun atau lebih dan tidak menganut batas umur maksimal. Artinya bagaimana Cah ini? Jadi bagi siapa saja yang usianya ternyata berada di 18 tahun atau lebih itu disebut sebagai tenaga kerja. Sekarang Bu Anita nanya, kalau kalian sekarang usianya berapa? 15 tahun, 16 tahun, berarti masuk ke dalam golongan tenaga kerja atau bukan? Belum ya Cak, karena di sini ditetapkan bahwa usianya itu ternyata lebih daripada 18 tahun. Nah sekarang mari kita lihat di dalam tenaga kerja itu nanti dibagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kenapa disebut sebagai tenaga kerja terdidik? Untuk tenaga kerja terdidik ini karena mereka ini melalui jalur pendidikan atau istilahnya mereka bersekolah, jadi makanya disebut sebagai tenaga kerja terdidik. Sedangkan yang kedua itu adalah tenaga kerja terlatih atau terampil. Kenapa disebut sebagai tenaga kerja terlatih atau terampil? Karena di sini mereka memperoleh pengetahuannya berdasarkan keterampilan atau ikut kursus. Untuk tenaga kerja terdidik, contohnya tadi siapa yang melalui proses jenjang pendidikan? Ada dokter, ada insinyur, ada guru. Itu adalah merupakan contoh daripada tenaga kerja terdidik. Sedangkan untuk tenaga kerja terlatih itu contohnya di sini ada sopir, kemudian ada bengkel. Mereka ternyata memperoleh pendidikan atau memperoleh keahliannya itu dari proses apa Cak? Proses daripada kemudian yang ketiga adalah tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya mereka ini tidak punya kemampuan melalui proses pendidikan ataupun keterampilan. Contohnya apa ini? Ada pembantu rumah tangga. Ini adalah pembagian daripada tenaga kerja. Kemudian masuk ke angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ada tenaga kerja dan ada angkatan kerja. Siapa sih yang dimaksud dengan angkatan kerja? Bukunya dibuka kabeh Cah. Apa yang dimaksud dengan angkatan kerja? Ini adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi. Sedangkan untuk yang bukan angkatan kerja ini adalah warga negara yang tidak aktif dalam kegiatan produksi. Yang terakhir ada yang disebut sebagai kesempatan kerja. Ini merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Sampai di sini untuk konsep ketenaga kerjaan ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah dijelaskan tentang arti daripada ketenaga kerjaan, kemudian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Bisa dilanjutkan? Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu merupakan permasalahan yang terjadi di dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Apa saja sih permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia? Sepengetahuan kalian, apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kalian?
Ya, betul sekali. Adanya banyak pengangguran. Banyak sekali di lingkungan sekitar kita itu kita ketemui adanya pengangguran. Siapa yang dimaksud dengan pengangguran? Ya, mereka yang tidak mempunyai penghasilan. Nah, sekarang mari kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama adalah masalah yang sering dihadapi itu disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Karena adanya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja tadi, maka akan menimbulkan banyak pengangguran. Masalah yang kedua adalah mutu tenaga kerja yang rendah. Sumber daya manusia di Indonesia ini masih banyak kita ketemui mereka yang berpendidikan rendah. Artinya itu disebut sebagai mutu tenaga kerja yang rendah yang tidak sesuai dengan kesempatan kerja yang ada. Maka menyebabkan tadi banyaknya terjadi pengangguran. Yang ketiga, persebaran daripada tenaga kerja yang tidak merata. Rata-rata orang yang pintar atau yang pandai itu tidak mau bekerja di daerah yang terpencil atau di daerah pedalaman atau di daerah pelosok. Mereka rata-rata maunya bekerja di kota besar. Itulah makanya di sini merupakan penyebab, salah satu penyebab daripada permasalahan ketenaga kerjaan. Kemudian yang keempat adalah pengangguran. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua, yaitu upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, kita lihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu memperluas kesempatan kerja. Yang kedua mempermudah dari proses perekrutmen atau penerimaan tenaga kerja. Yang ketiga membatasi penggunaan tenaga kerja asing. Seperti yang bisa kalian lihat, ternyata di lingkungan sekitar kita itu masih banyak tenaga kerja asing yang bekerja di negara kita. Nah, salah satu upaya pemerintah yang dilakukan adalah mengurangi jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas daripada tenaga kerja, baik melalui pelatihan, kemudian melalui pendidikan. Itu adalah salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, selain meningkatkan kualitas tenaga kerja, juga meningkatkan kualitas daripada angkatan kerja. Yang keenam, menetapkan kebijakan pengupahan. Ini sangat penting sekali juga, karena apa? Biar kalau berada di daerah upahnya sudah tercukupi, tenaga kerja yang ada tidak berusaha lari untuk ke daerah kota besar. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah menetapkan waktu kerja. Ini semua adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Sampai sekian saya akhiri untuk materi ketenaga kerjaan dan permasalahan yang ada di Indonesia. Kita bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya. Bu Anita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.